nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kali ini kita bertemu kembali dalam sesi latihan rohani bermeditasi Kristiani, sekaligus juga pendalaman bahan pengajaran meditasi Kristiani, dan juga menjawab 1-2 pertanyaan yang muncul di antara kita mengenai bagaimana laku rohani meditasi Kristiani ini. Maka rangkuman sesi kali ini adalah tema kelahiran Kristus dalam jiwa dan kesatuan serta transformasi dalam keheningan meditasi Kristiani. 2 tema ini sudah kita dalami dalam sesi-sesi sebelumnya. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memasuki sesi ini lebih lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Saya mengambil surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita merenungkan, mendengarkan surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma yang menjelaskan dan mewartakan betapa berharganya Anda dan saya yang adalah anak-anak Tuhan, yang telah diberkati dengan berkat berlimpah. Namun karena kelemahan, karena kelalaian, karena kesembronoan, kita jatuh dalam dosa. Namun dalam pewartaannya, Santo Paulus menjelaskan betapa besar cinta Allah kepada kita. Karena toh setelah kita diberkati, namun lalu kita jatuh dalam dosa, Allah ingin menyelamatkan kita. Allah ingin menyelamatkan Anda dan saya dengan cara yang sungguh agung, yakni menghadirkan Yesus Putranya untuk membayar dosa kita, untuk menebus dosa kita. Kita yang tadinya terjauhkan dari Allah karena dosa Anda dan saya menjadi orang bersalah di hadapan Allah. Namun dengan kehadiran Tuhan Yesus, dengan penebusan sucinya di salib suci dan kebangkitannya, maka Anda dan saya dirangkul kembali oleh Allah. Diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan status Anda dan saya yang tadinya adalah orang bersalah dijadikan benar. Menjadi orang benar bukan pertama-tama karena kita berlaku baik, namun pertama-tama karena kita ditebus dan diampuni dosa kita, sehingga status kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena belas kasih-Nya. Maka para saudara, kurang lebih ini soteriologi, pengajaran Santo Paulus tentang bagaimana Allah menyelamatkan
kita manusia. Para saudara, kurang lebih itu nanti yang akan menjadi pendalaman materi kita dalam rangkuman tentang bagaimana kelahiran Kristus dalam jiwa kita dan juga kesatuan dan transformasi di tengah keheningan meditasi Kristiani. Namun sebelumnya para saudara, saya ingin mengajak Anda melihat ada dua saudara kita, Ibu Cece Lian Ningrat dan juga Ibu Lani Kristiana yang memberikan pertanyaan kepada tim mengenai perjalanan pengalaman rohaninya berkaitan dengan keheningan ini. Pertanyaan pertama dari Ibu Cece Lian Ningrat. Bolehkah menjadi peserta meditasi? Saudara kita ini juga sudah bertekun setiap hari dengan meditasi pribadi, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, dan juga jam 3 pagi. Secara autodidak pengalaman pribadinya. Saudara kita Ibu Cece Lian Ningrat ini juga karena pengalaman rohaninya banyak menolong orang sakit sehingga dapat menyembuhkan dari banyak doa-doa dan keheningannya. Namun saat ini sedang sakit dalam beberapa bulan ini. Bu Cece Lian Ningrat bertanya, doa atau mantra apa yang bisa digunakan untuk perlindungan diri? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus Bu Cece Lian Ningrat yang menyodorkan pertanyaan kepada tim, welcome. Komunitas meditasi Kristiani terbuka bagi siapapun yang rindu untuk mengalami rahmat kuasa Tuhan Yesus. Sangat terbuka. Maka komunitas meditasi Kristiani sangat terbuka bagi siapapun yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dengan bertekun dalam latihan rohani keheningan di tengah kesibukan aktivitas harian. Maka untuk selanjutnya, kalau ingin bergabung dengan komunitas ini, selain bisa mengikuti kegiatan-kegiatan melalui online ini, namun alangkah lebih baik jika bisa berkomunikasi dengan komunitas meditasi Kristiani yang terdekat di mana Ibu berada, sehingga bisa bergabung dan ikut menjalani kebersamaan dalam hidup berkomunitas. Yang kedua berikutnya, hanya saja perlu diluruskan bahwa meditasi Kristiani yang diajarkan oleh Pater John Mann ini tidak sama meditasi Kristiani yang diajarkan Pater John Mann ini tidak sama dengan meditasi relaksasi ataupun juga meditasi kesehatan. Nah, ini yang mungkin juga perlu diluruskan bagi kita bersama, bahwa meditasi Kristiani yang diajarkan oleh Pater John Mann ini tidak sama dengan meditasi relaksasi, kesehatan, dan sebagainya. Karena hakikat dari meditasi Kristiani ini adalah laku rohani, perjalanan rohani yang senantiasa mengalami intimitas, relasi, kedekatan, intimitas dengan Kristus. Hanya itu. Yakni laku rohani untuk mengalami intimitas, keheningan, mengalami kesadaran bahwa Allah hadir, Maranatha, Tuhan hadir di tengah aktivitas harian. Maka ini yang menjadi hakikat dasar dari meditasi Kristiani, yakni sebuah perjalanan rohani bersama Kristus dalam relasi intim, dekat. Dan tidak sama dengan meditasi kesehatan, meditasi relaksasi. Maka kalau melakukan meditasi Kristiani, 20 menit, 15 menit, 30 menit, yang kita lakukan sehari 2 kali, harus pertama-tama dipahami, meditasi ini adalah sebuah
doa. Maka setiap kali kita hening, diam, melantunkan dalam keheningan kita Maranatha, berulang-ulang, itu dalam doa. Ini yang perlu dipertegas dalam hakikat meditasi Kristiani. Akan tetapi memang buah atau efek dari laku hening ini, latihan rohani ini memang beraneka ragam yang sudah banyak kesaksian. Efek atau buah positif dari intimitas bersama Kristus dalam keheningan, ada yang mengalami lebih tenang dalam hidupnya, lebih sehat, mengalami pembaharuan hidup dalam pertobatan, atau juga buah-buah mengalami semangat antusiasme dalam pelayanan, dan masih banyak yang lain. Ini memang ada juga buah-buah efek positif dari meditasi Kristiani ini. Akan tetapi maksud utama dari latihan rohani ini bukanlah mengejar buah-buah itu, akan tetapi hadir intim dalam keheningan bersama Tuhan Yesus di tengah rutinitas harian kita. Malah para saudara, secara khusus Ibu Jeje ini, di dalam latihan rohani ini, selain berhadapan dengan buah-buah penghiburan, kita juga akan bertemu dengan aneka warna tantangan, godaan, kesulitan. Dari banyak kesaksian dan pengajaran dari John Mann juga, dijelaskan bahwa di sana dalam keheningan kita akan mengalami tantangan, kejenuhan, kekeringan, pelanturan, dan aneka ragam hal yang membuat kita tidak tenang dalam keheningan, kita ingin cepat selesai, macam-macam kesulitan itu. Dan justru di sanalah kita dipanggil untuk semakin mengalami intimitas dalam keheningan bersama Tuhan dengan Maranatha untuk tetap tekun bertahan dalam keheningan, meskipun mengalami badai godaan kesulitan. Yang ketiga, mengenai hal apa yang perlu diusahakan untuk mengalami perlindungan Allah. Dalam tradisi Kristiani, Gereja Katolik sangat dianjurkan untuk pertama-tama mengandalkan hidup sakramen, Ekaristi. Maka sangat dianjurkan untuk mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ekaristi menjadi sumber dasar hidup orang beriman. Maka dalam Ekaristi mingguan atau harian, selain mempersembahkan hidup kita kepada Allah, kita juga diizinkan untuk memohon rahmat pelindungan penyertaan kasih Allah. Sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, sangat dianjurkan juga untuk juga secara berkala memohon rahmat pengampunan melalui sakramen tobat, baik atas dosa-dosa besar maupun atas dosa-dosa kecil yang rutin sering kita lakukan. Karena dengan sakramen tobat, kita sungguh diperdamaikan kembali dengan Allah. Para saudara, secara khusus juga Ibu Jeje ini, pembaptisan yang telah kita terima juga harus kita hidupi sebaik mungkin. Maka hidup dengan hanya mengandalkan Allah dan tidak menduakan Allah adalah sebuah cara hidup yang baik. Untuk juga memohon belas kasih Allah. Karena ketika kita hidup dengan menduakan Allah, terutama pada saat sakit, mengalami kesulitan, kita berdoa kepada Allah, namun kita juga memohon pertolongan dengan cara-cara yang tidak Kristiani, di luar jalan Tuhan, maka saat itulah kita menduakan Allah. Maka kita perlu kembali kepada pertobatan untuk mengalami Allah, dapat setia dalam janji baptis kita. Bagi para saudara yang hidup dalam sakramen perkawinan, untuk mengalami perlindungan Tuhan, Anda juga diajak untuk berjuang hidup setia dalam perkawinan. Karena dengan hidup setia dalam perkawinan, kita pun menghadirkan Allah dalam keluarga. Allah yang hadir dalam keluarga menjadi benteng perlindungan keluarga yang bersandar pada Allah. Sedangkan bagi kami,
Para imam yang menerima sakramen imamat juga dipanggil untuk mengandalkan Allah dengan hidup murni, setia di jalan imamat kami. Karena dengan demikian kami pun para imam menghadirkan Allah dalam hidup imam. Ini hidup sakramen yang kita hidupi sebagai orang Kristiani untuk memohon pelindungan Allah dalam hidup kita. Selain hidup sakramental, kita juga bisa dengan mengaktifkan hidup devosi. Gereja Katolik memiliki banyak devosi. Devosi kepada Bunda Maria, kepada orang-orang kudus, kepada banyak laku kesalehan dengan rosario dan aneka ragam devosi, ziarah dan sebagainya juga menjadi bagian dari memohon perlindungan Allah. Dan yang ketiga, selain laku rohani, kita juga dipanggil untuk hidup benar dalam pekerjaan maupun dalam aktivitas harian, yakni dengan hidup benar dan berlaku adil. Mengapa? Karena ketika doa-doa kita begitu kencang dan tekun, akan tetapi jalan hidup kita tidak adil, penuh dengan kekerasan, tidak menolong orang lain yang membutuhkan, maka kita pun terjauhkan dari Allah. Maka doa dan hidup benar harus menjadi satu bagian jika kita ingin memohon pelindungan Allah dalam hidup kita. Maka jika yang ditanyakan tadi bagaimana doa yang baik, terutama untuk dapat menolong orang lain sebagai pelindungan bagi yang mendoakan, maka hal-hal semacam ini sangat dibutuhkan bagi orang yang ingin menolong orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Para saudara, berikutnya dari Ibu Lani Kristiana menyodorkan pertanyaan, kita harus percaya pada yang tidak terlihat. Apakah itu iman yang sebenarnya? Para saudara terkasih di dalam Tuhan, tadi ada pertanyaan, kita harus percaya pada yang tak terlihat. Apakah itu iman yang sebenarnya? Saya menjadi ingat akan Ekaristi yang kita jalani. Di tengah Ekaristi hari Minggu, kita mendoakan doa kredo, syahadat iman. Akan tetapi yang seringkali didoakan adalah syahadat iman, aku percaya yang pendek. Jika Anda membuka nanti di buku Tata Perayaan Ekaristi untuk umat, Anda akan menemukan juga doa aku percaya Nisea, doa aku percaya yang panjang. Dan di dalam doa aku percaya itu, aku percaya akan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan juga percaya akan yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Dan masih ada rangkaian doa selanjutnya. Maka di dalam doa aku percaya yang panjang, memang kita sebagai orang Kristiani diajak untuk mengakui bahwa Allah yang tidak kelihatan itu pun ada. Dari doa aku percaya yang panjang, bahwa kita juga mengakui bahwa yang kelihatan maupun yang tak kelihatan itu bagian dari iman kita. Untuk menunjukkan bahwa iman Kristiani ini mengakui bahwa Allah yang tak terindra oleh indera manusia ini, yang tak kelihatan ini ada. Demikian juga dengan si jahat. Bahwa si jahat, setan, yang tak terindrai ini pun ada. Kita juga mengakui adanya ciptaan Allah yang bisa diindrai. Maka jika kita ditanya, kita harus percaya pada yang tak kelihatan. Iya, karena ini bagian dari iman kita. Bahwa Allah yang tak kelihatan pun ada. Supaya kita tidak jatuh pada materialisme. Keyakinan bahwa yang ada itu adalah yang bisa diindrai, dipegang, materi.
Ini materialisme. Maka dalam ajaran materialisme, jika yang ada itu tidak bisa diindrai, tidak terlihat, maka itu tidak ada. Maka iman Kristiani tidak semacam itu. Iman Kristiani mengakui bahwa ciptaan Allah itu ada dengan yang terindra ini, akan tetapi yang tak terlihat pun ada, yakni Allah, Tuhan, yang tidak terindrai pun ada. Maka ini bagian dari iman kita. Meskipun kita harus lebih jernih, lebih teliti untuk melihat kelurusan iman kita ini dalam harian kita. Maka kurang lebih ini para saudara, dua pertanyaan yang kita coba untuk perjelas dalam sesi ini dari Ibu Lani dan Ibu Cece yang sudah masuk ke tim. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya saya ingin sedikit merangkum dua tema yang sudah kita lalui bersama, bahwa kelahiran Kristus dalam jiwa manusia sungguh menjadi berkat bagi kita. Dan juga meditasi Kristiani membantu kita untuk mengalami kesatuan dan transformasi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inkarnasi. Inkarnasi, inkarne, menjadi daging. Firman menjadi manusia. Itulah Kristus. Maka peristiwa inkarnasi, firman menjadi manusia, adalah cara Allah menebus dunia. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inkarnasi, firman menjadi manusia, yang tak kelihatan tadi, mendaging, menjadi manusia dengan peristiwa Bethlehem. Inilah sukacita bagi dunia. Karena dengan hadirnya yang tak kelihatan menjadi yang kelihatan dengan peristiwa Bethlehem, peristiwa Natal, inkarnasi. Firman yang tak kelihatan itu mendaging dalam diri kanak-kanak Yesus. Waktu demi waktu berjalan hingga akhirnya kanak-kanak Yesus itu hadir dalam pribadi Yesus yang dewasa, hingga akhirnya berpuncak pada kayu salib. Inilah Kristus hadir di tengah dunia. Maka kehadiran Kristus di tengah dunia ini real dan terjadi hari ini juga, di sini juga. Maka peristiwa inkarnasi Tuhan yang menyelamatkan kita terjadi setiap saat dalam hidup kita. Maka dengan laku hening meditasi Kristiani, kita sebenarnya juga diajak untuk berlatih terus-menerus mensyukuri inkarnasi Yesus dalam hidup kita. Firman yang tak kelihatan tadi mendaging dalam diri Kristus yang berpuncak pada salib kudusnya, menebus Anda dan saya, menebus dunia. Maka peristiwa inkarnasi ini dengan bermeditasi Kristiani sehari 2 kali, Pater John Mann membantu kita untuk ayo ini disyukuri, disadari, diimani dalam hidup harian kita. Di tengah kesibukan, aktivitas, kecemasan, gambaran tentang Allah dan sebagainya, kita dipanggil untuk mengamini dalam keheningan inkarnasi itu. Maka dengan peristiwa inkarnasi, kita teringat kembali dalam renungan di bagian awal tadi, bagaimana Santo Paulus kepada jemaat di Roma menjelaskan, mewartakan, supaya orang-orang jemaat di Roma percaya, ini penyelamatan, ini penebusan. Bahwa orang yang telah jatuh dalam dosa sebagai orang bersalah, namun karena Yesus menebusnya, Yesus mengampuninya, Yesus membayar dosa-dosanya dengan darah sucinya, maka orang yang bersalah ini menjadi orang dibenarkan. Inilah teologi pembenaran.
bukan pembenaran rasionalisasi, akan tetapi pembenaran bahwa orang yang bersalah ini diangkat lagi martabatnya sebagai orang benar di hadapan Allah hanya karena Yesus menebusnya, membayar dosa-dosanya di salib kudusnya, dan dibenarkan di hadapan Allah sebagai keluarga Allah. Maka ini inkarnasi yang juga berkaitan dengan sanktifikasi, yakni penyucian orang berdosa untuk disucikan kembali sebagai orang benar di hadapan Allah. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat, hari ini, saat ini, di sini, kepada Anda dan saya. Maka dengan hening bermeditasi Kristiani, kita dibantu untuk mengimani hal ini, mensyukuri hal ini. Maka inilah juga berkaitan dengan bagaimana kesatuan kita dengan Allah selalu diingatkan, dihidupi dalam hidup harian kita. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, rahmat Allah bekerja pada diri kita. Dan rahmat itu yang menyembuhkan, menghidupkan, menguatkan kita. Dengan keheningan di tengah aktivitas kita, kita diajak untuk semakin terbuka supaya rahmat itu bekerja dengan luar biasa, yakni rahmat penebusan, rahmat penyucian, karena Tuhan mencintai kita. Sehingga kita yang jatuh dalam dosa diangkat kembali untuk disucikan dan dibenarkan di hadapan Allah, diselamatkan. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, cinta yang luar biasa itu membawa kita pada tahap berikutnya, yakni metanoia, hidup yang dibaharui dalam pertobatan. Maka inkarnasi, sanktifikasi, penyatuan hidup dengan Allah, dan hidup transformasi metanoia sungguh menjadi bagian rahmat bagi kita. Maka teruslah dengan bermeditasi Kristiani, hening setiap hari 2 kali dalam hidup Anda. Sungguh untuk bertekun kita membutuhkan rahmat Tuhan, agar sungguh dengan rahmat itu juga kita mengalami syukur. Syukur bahwa kita dicintai dengan rahmat inkarnasi, rahmat Allah yang hadir dalam hidup kita, nyata setiap hari di tengah kesibukan aktivitas kita, sehingga kita mengalami hidup yang berkelimpahan hanya karena Tuhan mencintai Anda dan saya setiap hari, setiap saat. Bertekunlah setiap saat dalam keheningan, di tengah aktivitas kita, dengan pertolongan Allah, kita dikuatkan, kita ditolong, kita dimampukan. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya mari kita memasuki tahap berikutnya dalam pengajaran ini, sesi ini, dengan bermeditasi singkat. Saya mengajak Anda mengambil posisi duduk yang rileks. Anda dapat bersila, duduk di kursi atau posisi yang santai, punggung tegak, mata terpejam, dan kita memasuki keheningan dalam waktu yang kita jalani bersama untuk bermaranatha dalam keheningan batin. Doakan doa ini berulang-ulang tanpa menggunakan pikiran bibir kita, dalam hati kita, untuk kita masuk dalam keheningan kita. Mari kita awali terlebih dahulu keheningan meditasi ini dengan doa pembukaan. Bapa dalam surga, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kita hening masuk dalam meditasi.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan dari kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian para saudara, latihan rohani sesi ini sudah selesai. Pengajaran, menjawab pertanyaan, dan meditasi bersama. Tuhan memberkati kita semua. Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, meditator yang terkasih. Father Lawrence Freeman OSB adalah seorang imam Katolik dari Ordo Benediktin. Beliau adalah Direktur WCCM, The World Community for Christian Meditation, di mana komunitas meditasi Kristiani Indonesia merupakan bagian dari WCCM. Secara rutin, Father Lawrence hadir menyapa meditator di Indonesia. Kali ini, Father Lawrence akan menyapa kita dalam acara webinar yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendengarkan pengajaran, bermeditasi bersama, dan bertanya jawab. Segera daftarkan diri Anda ke alamat atau scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih.